Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika Kak Ulfa. Hai adik-adik semua, bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai pejuang PTN. Jadi kali ini kakak akan meneruskan video yang sebelumnya sudah kakak bahas tentang informasi terbaru SNMPTN 2022 terlengkap. Ada di bawah, di kakak buatkan di link deskripsi ya. Ada kakak buatkan di situ gambarnya seperti ini untuk lamannya. Jadi sebelum masuk ke video ini, alangkah baiknya adik-adik semua menonton video yang pertama gitu ya. Jadi kali ini Kak Ulfa akan membawakan trik lulus SNMPTN ala Kak Ulfa Master Rumus Fisika ya. Jadi apa triknya? Perhatikan. Tapi sebelum kakak pergi ke triknya, kakak akan bacakan beberapa motivasi untuk adik-adik sekalian. Motivasi yang pertama adalah persiapkan sukses kalian ya adik-adik. Dimana kita sudah tahu kalau kita ingin sukses, kita harus mempersiapkan sukses kita dari sekarang. Kalau kalian pernah dengar kata-kata seperti ini, kesuksesan itu ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Nah artinya kita tak tahu kesempatan itu datangnya kapan, tapi kesiapan bisa kita prepare dari sekarang. Jadi ketika kesempatan itu datang sewaktu-waktu, kita sudah siap dan sukses. Artinya sukses untuk lulus SNMPTN ya di 2022. Nah kali ini Kak Ulfa akan membagikan tips-tips lulus PTN atau trik lulus PTN. Di sini kakak bawakan ya. Nah kalau kita udah bahas kemarin yang di video terbaru info SNMPTN ala Master Rumus Fisika, sekarang kakak berikan trik lulus. Mau tahu triknya? Kalau mau tahu, tonton channel ini sampai dengan habis, video ini sampai dengan habis ya. Trik lulus SNMPTN ala Kak Ulfa Master Rumus Fisika. Triknya adalah berikut ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah rata-rata nilai rapot. Jadi kalian perhatikan deh, nilai-nilai rata-rata rapot kalian itu adalah nilai yang terus meningkat. Grafiknya itu grafik yang naik gitu ya kan. Nah kemudian yang kedua itu yang harus kalian perhatikan adalah domisili PTN. Artinya pilihlah PTN di mana kalian berada di SMA tersebut. Ya, artinya apa? Putra daerah yang akan diunggulkan untuk PTN, gitu ya. Jadi garis bawahi PTN yang akan kalian pilih. Tapi sebelum memilih PTN, alangkah baiknya kalian searching dulu deh sumber-sumber yang paling terpercaya tentang perguruan tinggi negeri dan juga program studinya. Dan juga berapa passing grade dari masing-masing jurusan yang kalian pilih atau program studi yang kalian pilih. Misal kalian mau ambil pendidikan misalnya pendidikan matematika. Jadi di Sumatera Utara pendidikan matematika itu adanya di mana aja? Tentunya yang negeri itu kan ada 3 tuh. Ada Universitas Sumatera Utara, ada Universitas Negeri Medan, dan juga ada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, UINSO. Kan di situ pasti ada pendidikan matematika. Nah, di masing-masing ini kalian cari tahu peminatnya itu berapa persen di tahun lalu. Passing grade-nya itu berapa persen, berapa sih yang dibutuhkan gitu kan. Nah, itu tipsnya ya. Nah, lalu masuk ke hal yang mau diperhatikan adalah track record alumni. Tahu kan track record alumni? Track record alumni itu yang begini. Misal dari SMA Negeri 1 Batangkuis, dahulunya itu ada ngambil pendidikan matematika di Universitas Negeri Medan. Ternyata tidak diambil sama yang menang tahun lalu. Nah itu kan ada kecenderungan akan di blacklist sekolah kan, akan ditandai sekolah kalau sekolah tersebut pernah menolak PTN dengan jurusan tersebut. Jadi itu perlu kita perhatikan. Track record alumni ya. Baik, masuk ke trik yang ketiga keempat ya. Trik yang keempat itu ranking paralel. Yang dikatakan dengan ranking paralel itu adalah ranking yang artinya tidak menurun ya. Nilai kita itu tidak menurun. Paralel itu kan artinya sejajar ya. Jadi ranking paralel itu ranking yang istilahnya bertahan gitu.
Oke, kemudian nih, hal yang perlu kalian perhatikan supaya lulus SNMPTN 2022 adalah akreditasi sekolah. Nah, di video sebelumnya kakak sudah tunjukkan tuh bahwa akreditasi sangat mempengaruhi kelulusan dari SNMPTN. Dimana kalau sekolah kita itu akreditasinya adalah akreditasi A, maka 40% kemungkinan kita bisa masuk, kita diperbolehkan menjadi peserta gitu kan. Jadi kemungkinannya juga lebih besar. Sedangkan kalau akreditasinya B itu hanya 25%. Kalau dia akreditasinya C hanya 5%. Itu harus digarisbawahi. Kemudian yang keenam ada sertifikat. Sertifikat ini sangat penting untuk mengunggah portofolio, khususnya bagi adik-adik yang akan memilih program studi seni dan juga olahraga. Di video sebelumnya kakak juga sudah bahas ini ya, itu resmi dari akun LTMPT, di mana adik-adik yang akan mengambil program studi seni dan juga olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi sertifikatnya itu dikumpulin dek. Misal nih sertifikat kontes peserta finalis musik gitu ya kan. Jadi kamu ambil seni musik atau kontes seni rupa, punya apa namanya itu pameran lukisan, pernah ikut pameran lukisan, ada sertifikatnya. Itu disimpan. Atau pernah ikut lari maraton sampai dengan sekian meter, itu disimpan baik-baik. Itu sangat penting ya. Kemudian apa lagi Kak? Nah, hal yang ketujuh ada KKM sekolah. Nah, KKM sekolah ini sangat berpengaruh ke dalam kelulusan SNMPTN. Jadi kalian lihat tuh KKM, kriteria ketuntasan minimum, di mana kita lihat Kak di rapor. Misal di rapor kalian itu matematika nilainya adalah KKM-nya adalah 75. Ternyata nilai kalian hanya 80. Berarti ambang yang kalian lewati hanya 5 gitu ya kan. Nah, coba lihat nilai kalian itu jauh dari KKM. Misal KKM itu 75, ternyata nilai kalian adalah 90. Nah, itu sangat bagus. Ya kan? Nah, kemudian yang kedelapan adalah trik lulus SNMPTN 2022 adalah jangan lintas jurusan. Nah, ini jangan lakukan lintas jurusan. Di video sebelumnya juga kakak sudah beritahu bahwa lintas jurusan itu adalah kita memilih jurusan yang ternyata bukan jurusan kita. Misal kita adalah anak IPA di SMA, ternyata kita ambil bahasa Inggris di PTN yang akan kita ambil gitu kan, program studi kita ambil program studi bahasa Inggris. Nah, ternyata bahasa Inggris itu masuknya ke soshum. Nah, poin pentingnya adekku, nanti kalau dia di ujian itu ada dua tipe soal. Yang pertama adalah saintek dan juga soshum. Jadi saintek ini adalah anak IPA dan juga teknik, sedangkan yang soshum itu adalah anak bahasa, kemudian anak sosial, anak IPS dan anak bahasa masuk ke sini. Nah, itu pembagiannya. Jadi itulah sebabnya kalau kita mau ngambil pendidikan bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, itu masuknya ke bagian soshum. Untuk itu sangat disarankan jangan melakukan lintas jurusan. Tapi kalau kalian menganggap kalian bisa menaklukkan tantangan ini, silahkan. Kita nggak tahu nasib kita di mana, ya kan? Oke, persiapkan sukses kalian dari sekarang dengan cara searching sebanyak-banyaknya informasi tentang SNMPTN, dan jangan lupa untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berbuat baik kepada semua yang ada di lingkungan kalian, khususnya ibu kalian. Karena doa ibu itu menembus langit ketujuh, ya kan? Oke, sampai di sini video kakak tentang trik lulus SNMPTN 2022. Jangan lupa dukung channel kakak dengan cara like, komen, dan subscribe.